Superkomputer adalah jenis khusus komputer klasik dengan daya pemrosesan yang sangat besar. Mereka terdiri dari puluhan ribu prosesor, sehingga dapat melakukan perhitungan miliaran per detik. Misalnya, IBM Watson, sistem kecerdasan buatan IBM adalah superkomputer. Watson digunakan untuk hal-hal seperti diagnosis kanker, penemuan gen dan obat, dan untuk melawan serangan dunia maya. China dinobatkan sebagai yang terbanyak dalam memiliki superkomputer. Beijing menjadi rumah bagi 202 sistem superkomputer, merupakan peningkatan 42 sistem selama 6 bulan terakhir ketika Amerika Serikat memimpin dengan 169 sistem. Selain peningkatan mesin, China juga menjadi top performer yaitu 35,4%. Sebaliknya, Amerika Serikat terdegradasi ke posisi kedua dengan 29%. Kegagalan adalah langkah dalam perhitungan jumlah operasi yang dapat dilakukan per detik, di mana kalau petaflop adalah 1000 triliun operasi floating point per detik. Berikut ini 5 negara teratas dengan superkomputer terbanyak di dunia. Yang pertama, China memiliki 202 superkomputer. Sumber komputer terbesar adalah Sunway Taihu-Lite dengan peringkat 93,01 petaflops. Superkomputer nomor 1 Sunway Taihu-Lite adalah sistem yang dikembangkan oleh National Research Center of Parallel Computer Engineering and Technology atau NRCPC China. Eksplorasi ilmiah adalah aspek utama dari superkomputer ini. Pemerintah China juga mendorong pembelian superkomputer untuk penelitian dan pengembangan atau R&D. Kementerian Sains dan Teknologi China mempromosikan operasi terintegrasi dari superkomputer dan membentuk tata letak keseluruhan yang canggih secara teknologi pada tahun 2025. China telah memimpin dunia dalam superkomputer, didukung keunggulan institusional negara itu semakin meningkatkan daya saing globalnya. Yang kedua, Amerika Serikat memiliki 143 superkomputer. Superkomputer dengan kinerja tertinggi adalah Titan dengan peringkat 17,5 petaflop. Selain itu ada sistem Frontier yang juga merupakan superkomputer tercepat di dunia. Merupakan komputer yang bisa memproses lebih dari 1 triliun kalkulasi per detik. Ini akan menjadi kemampuan yang dapat menghasilkan variasi dalam kedokteran, astronomi, dan banyak lagi. Para peneliti mengatakan, kami membutuhkan waktu 1 atau 2 hari, sedangkan di komputer biasa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dengan superkomputer, untuk menganalisis genom, persekongkolan otak manusia, mensimulasikan pembentukan bintang-bintang, dan banyak lagi, bisa dilakukan dalam waktu cepat. Yang ketiga, Jepang memiliki 35 superkomputer. Superkomputer Jepang, Fugaku, kehilangan posisi sebagai yang tercepat di dunia dalam hal kecepatan komputasi. Dinamai dari kata alternatif untuk Gunung Fuji, Fugaku kehilangan posisi teratas karena superkomputer Frontier dari Laboratorium National Oak Ridge, Amerika Serikat, yang kecepatan berjalannya 2,5 kali lebih cepat daripada milik Fugaku. Namun Fugaku mempertahankan tempat pertama untuk kelima kalinya berturut-turut dalam gradien konjugasi kinerja tinggi top 500 yang berfokus pada penggunaan industri serta dalam daftar graf 500 untuk analitik data besar. Yang keempat, Jerman memiliki 20 superkomputer. Superkomputer Jerman dengan kinerja tertinggi adalah HLRS dan peringkat 5,6 petaflop. Selain itu, Jerman akan menjadi tuan rumah dari superkomputer Eropa pertama dengan nama Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exclave Research atau dikenal dengan nama Jupiter. Menurut Euro HPC, Jupiter akan digunakan membantu memecahkan masalah ilmiah penting seperti perubahan iklim, cara memerangi pandemi, dan produksi energi berkelanjutan. Ini dimaksud untuk mengaktifkan aplikasi yang melibatkan kecerdasan buatan dan analisis volume data yang besar. Yang kelima, Prancis memiliki 18 superkomputer. Superkomputer terbaik Prancis dimiliki oleh Total, salah satu dari 7 perusahaan minyak dan gas teratas di dunia. Selain itu juga ada GNJ, superkomputer dengan 28 petaflop, yaitu 28 juta miliar operasi per detik. Superkomputer tersebut meneliti COVID-19 dan meneliti iklim atau astrofisika atau mengembangkan kecerdasan buatan. Dikembangkan oleh HPE dan dioperasikan oleh CNRS Institute to Development Advanced Research and Informatics Scientific atau IDRIS. Kekuatan GNJ menempatkannya di urutan ke-10 dalam peringkat terakhir dari 500 superkomputer teratas dunia. Superkomputer GNJ menempati area seluas 150 meter persegi dengan bobot 43 ton dan konsumsi daya mendekati 2 megawatt. Ini adalah superkomputer Prancis pertama di mana komputasi kinerja tinggi dan kecerdasan buatan bertemu.